kita bersama dengan membaca basmalah. Saya katakan Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan semua nikmatnya. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di tempat ini pagi hari ini semua dengan kenikmatan yang luar biasa. Mudah-mudahan setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bisa kita jadikan sebagai sarana untuk memperbanyak pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Habibana wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan dan membimbing umat manusia keluar dari risalah jahiliyah menuju pada risalah Islam, yang mudah-mudahan kita bisa istiqomah meniti risalah Islam sampai akhir hayat kita, dan kita mengharapkan kebaikan syafaat dari Allah melalui perantara Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu di awal ini masih dalam suasana Syawal, karena ini baru pertama pengajian dimulai. Kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyaman wa siyamukum kullu 'amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita semua, puasa kita, ibadah kita, dan Allah menghadirkan dan menghidupkan kita dalam kebaikan, serta kelak pun kita mengharap dikembalikan pun dalam kebaikan juga insyaallah. Mohon maaf lahir dan batin, barangkali ada salah selama kami menyampaikan, ada tutur kata yang kurang menyenangkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tidak ada manusia yang tidak ada salah, maka tidak ada salahnya kita untuk saling memaafkan. Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf hari ini belum sempat bikin slide. Qadarullah, ini baru cabut tadi pagi subuh. Saya tadi malam bilang sama istri saya, tolong dikasih obat yang biar besok pagi bisa saya sepulang sembuh gitu. Alhamdulillah diresepkan obat, terus kemudian diinjeksi. Alhamdulillah atas izin Allah ya bisa hadir di tempat ini. Jadi ya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita tentang jual beli yang memang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Kemarin sudah kita bahas tentang jual beli yang mengandung gharar ya Pak? Masih ingat ya? Jual beli yang mengandung gharar adalah jual beli yang apa? Tidak diketahui hakikatnya. Jual beli yang mengandung gharar adalah jual beli yang tidak diketahui hakikatnya. Tidak diketahui hakikatnya. Baik itu berupa barangnya maupun sifatnya, itu namanya jual beli gharar. Tidak diketahui hakikatnya, baik itu berupa barangnya maupun sifatnya. Barangnya nggak jelas, bentuknya nggak jelas, terus sifatnya hitam, putih, merah, kuning, hijau, nggak jelas. Itu namanya jual beli gharar. Bapak Ibu sekalian, kalau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
larang jual beli gharar, Pak. Jual beli yang tidak jelas barangnya, tidak jelas sifatnya, tidak jelas bentuknya, tidak jelas warnanya, itu tidak boleh dijual belikan. Ya, tidak boleh dijual belikan. Maka prinsipnya kalau jual beli itu harus jelas barangnya, bentuknya, warnanya, sifatnya, dan lain sebagainya. Semua spesifikasinya harus jelas. Kalau tidak jelas maka namanya gharar dan itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Nah, Bapak Ibu sekalian, gharar itu ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Yang pertama namanya gharar kafir. Gharar itu ada 3 jenis. Yang pertama namanya gharar kafir. Gharar kafir itu gharar yang banyak. Gharar yang berapa, Pak? Banyak. Gharar kafir. Yang pertama gharar kafir. Ghararnya banyak. Namanya kafir. Gharar kafir itu gharar yang banyak ghararnya. Enggak jelasnya itu banyak. Nah, oke. Enggak jelasnya itu banyak. Contohnya apa? Jual beli buah yang belum matang, ya kan? Jual beli buah yang belum matang. Ya, cara istilahnya ijon, ya. Jual beli buah yang belum matang atau ijon. Itu ghararnya gharar kafir, banyak. Kenapa kok disebut ghararnya banyak? Karena belum matang. Karena belum matang, kan kualitasnya belum bisa dilihat, gitu Pak. Ada misalnya, wah ini saya, yo saya ini saya. Tapi nginjak ketika misalnya nopo sudah saatnya panen, apakah kualitasnya masih sama? Belum tentu juga. Ketika misalnya masih hijau gitu ya, wah ini kayaknya bibitnya bagus. Tapi ketika panen, ya nggak tahu jadinya seperti apa. Itu ghararnya kafir. Jual belinya ijon seperti itu ghararnya kafir. Kafir ya. Itu tidak boleh. Terus kalau boleh contohnya gharar kafir itu biasanya sih seneng mancing, Pak. Jual beli ikan di dalam kolam. Jual beli ikan dalam kolam. Biasanya nek wonten pancingan itu, tempat pancingan, Pak kula tumbas 2. Oke, tumbas. Yo, pinten 1 kilo. Nah, di iwake kae sing ning kolam pancing dhewe. Kan wonten sing model kados ngoten nggih, Pak. Pancingan modelnya begitu. Boleh enggak? Loh kan ini jual beli, Pak. Jual beli. Nah, tetapi kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh, Pak? Kenapa? Panjenengan ketika mancing bisa enggak pilih ikan mana yang kena pancing niku, Pak? Saged apa mboten? Kan enggak bisa. Ngoten nggih. Ketika panjenengan mancing ya sak kenane. Mboten terus kae iwak sing apik yo paman ngene pancingi men kena gitu kan. Kan enggak bisa. Nah, ketika tidak bisa memilih apa yang mau kita beli, itu ghararnya kafir. Oke? Enggak jelas, ghararnya itu kafir. Ketidakjelasannya banyak. Sehingga kalau mancing dulu, nggih, terus nanti dapat timbang. pancing dulu, dapat terus timbang, terus kemudian bayar. Nah, pertanyaannya, ketika misalnya panjenengan mancing, setelah mancing kan dapat ikannya, kan kadang wonten sing seneng, wonten sing boten seneng. Ketika misalnya kemudian wah orang seneng karo iwake misalnya ngoten nggih. Terus ya karena mungkin ikannya kecil atau ikannya nopo ngoten. Terus kemudian dikembalikan, boleh apa tidak? Ikannya dicemplungaken malih teng kolam nang sana apa boten, Pak? Sebelum ditimbang mungkin Boleh apa tidak? boleh. Boleh. Kalau misalnya kau jenengan mancing, lalu kemudian sudah dapat nih, pas dapat tapi kok nggak seneng, buatan seneng kali ikannya, terus kemudian dikembalikan lagi, maka itu nggak apa-apa. Artinya
panjenengan ketika beli itu memang benar-benar sudah, oh ini saya suka, oke, ambil, timbang, ngoten nggak? Tapi kalau misalnya jenengan mancing, seapapun dan sebagaimanapun itu yang dapat dan itu harus diambil, tidak boleh dikembalikan, itu horor. Itu tidak boleh. Karena kan jenengan nggak bisa milih, tidak bisa milih kan? Kalau bisa milih maka itu tidak masalah. Tapi kalau tidak bisa milih maka itu tidak boleh. Sehingga tadi walaupun jelas yang dibelikan, tapi kalau kita tidak bisa milih jenis ikannya, beratnya yang besar apa yang kecil, maka itu sama saja dengan horor. Maka prinsipnya jual belinya harus kita bisa milih. Itu jual beli yang tidak mengandung horor, kita bisa milih. Kecuali nanti ada horor yang kedua dan ketiga, ada horor yasir dan horor mutawasid namanya. Nah, tapi itu horornya nggak banyak, sedikit sekali. Tapi kalau model yang seperti tadi itu tidak diperbolehkan kalau memang tidak bisa milih. Kalau panjenengan mancing, oke, seneng ambil, seneng nggak seneng dikembalikan, maka itu nggak masalah. Kalau seperti itu. Tapi yang paling nanti zolim, melas ikannya dengan mendolimi ikan. Nah itu kan tidak berperi keikanan nanti jadinya apa? Jadi zolim saja, zolim lah itu. Tapi secara hukum kalau misalnya bisa milih boleh. Tapi kalau tidak bisa milih nggak boleh. Cuma kan zolim sama ikannya. Nah itu tadi yang pertama horor apa? Horor kafir. Horornya itu banyak. Contohnya tadi jual beli hijauan yang belum layak panen dijual belikan. Lalu kemudian yang kedua jual beli ikan yang berada di dalam kolam, itu horor kafir. Dan itu sering terjadi di pemancingan-pemancingan. Oke, kalau pemancingan kebanyakan ada yang bayar dulu di depan, bayar, terus kemudian berat sekilo ya sudah sekilo mancing, sedapatnya timbang dapat sekilo beli. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Jual beli yang diperbolehkan itu adalah kita lihat barangnya, oke, dilihat, senang dengan barangnya diambil, nggak senang dikembalikan. Oke, itu mengandung horor kafir yang model seperti tadi. Kemudian termasuk yang mengandung horor kafir adalah jual beli tanaman yang masih di dalam tanah. Jual beli tanaman yang masih dalam tanah. Kentang itu kan berada di dalam tanah, ya Pak. Wortel juga di bawah tanah. Itu kok sudah layak panen, tapi belum dipanen, maka itu juga mayoritas ulama menyebutkan tidak boleh. Mayoritas ulama menyebutkan tidak boleh. Jadi ketika mau beli yang sudah panen, ya dipanen dulu. Panen, baru kemudian ditimbang, baru kemudian dijual. Nah itu jual beli yang sahnya seperti ini. Kata gini, walaupun sudah layak panen, tapi karena apa? Belum ditimbang, sehingga belum tahu beratnya berapa, belum lihat kualitasnya seperti apa, maka itu tidak boleh. Nah, saya pernah tanya ke petani-petani di daerah Wanayasa sana, ketika saya ngisi kajian fikih muamalah itu, kebanyakan mereka kalau jual beli wortel itu malah justru tidak ditimbang. Tidak ditimbang. Jual belinya itu modelnya kerinjingan gitu. Jadi pakai karung itu, karung, tapi karung yang bolong-bolong itu apa ya? Karung apa ya? Karung apa itu? Waring. Oh, waring Pak namanya. Jadi modelnya satu waring sekian. Jadi nggak timbangan Pak jualnya itu. Jadi dari petani itu tidak kiloan. Nah, saya tanya kok nggak kiloan? Iya, kalau dijual kiloan malah rugi katanya.
Tapi kalau sudah dijual ke pedagang kan jadinya kiloan biasanya. Nah, kenapa dijual kiloan itu rugi? Biasanya ngoten Pak. Wortel itu kadang ada yang besar, ada yang kecil. Ngoten nggih? Kalau dijual kiloan itu mungkin ya tidak mesti genep sekilo wortelnya genep, ngoten Pak. Nggih mboten. Kadang misalnya nopo 5 wortel 1 kilo kurang seon. Nah, untuk nambahi seon lagi kan kudu metil wortelnya. Nggih mboten. Soalnya nek misalnya digenepaken 1 wortel lagi jadi 6 wortel, 1 kilonya lebih. Hitungannya biasanya ngoten, Pak. Sehingga kemudian ya nek dijualnya kiloan rugi katanya. Akhirnya dijualnya apa? Waringan itu. Boleh nggak menjual dengan model waringan seperti itu? Nah, ini perselisihan. Ada yang menyebutkan tidak boleh. Karena apa? Mangke dijual ke pedagang itu jualnya kiloan. Sehingga ketika dari petani ke pengepul itu waringan, tapi pengepul ke pedagang dan masyarakat ke pasar itu kiloan. Nah, itu kan jadi ada dua perhitungan yang berbeda. Sehingga itu tidak diperbolehkan menurut sebagian ulama. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau jual beli yang tadi itu ya, tidak jelas timbangannya jual beli, karena kalau sayuran terus buah dan lain-lain itu kan ditimbang nih, sehingga kalau tidak jelas timbangannya maka itu namanya gharar. Kalau tidak jelas timbangannya namanya gharar. Perkiraan, taksiran. Oh ini kira-kira sekian, itu tidak boleh Pak. Jadi kalau misalnya jual beli yang harus ditimbang, tidak boleh tidak. Kalau misalnya tidak ditimbang, perkiraan itu gharar, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Karena nanti harganya akan berbeda. Ya, makanya jual beli seperti itu hati-hati banget. Memang harus disesuaikan dengan timbangan aslinya. Itu tadi yang pertama gharar kafir, gharar yang banyak, sifat ghararnya banyak, nggak jelas. Oke. Terus yang pernah saya contohkan yang mainan capit, boneka, itu ghararnya juga kafir. Mainan capit boneka itu juga ghararnya kafir. Kenapa ghararnya kafir? Karena kita tidak bisa milih boneka yang mau kita ambil yang mana. Karena kan yang penting prinsipnya nyapit, dapat boneka ya sudah itu yang diambil, kan ngoten. Nah, kita nggak bisa milih, makanya itu ghararnya kafir. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, sapit boneka yang hari ini marak di masyarakat kita, ya mudah-mudahan sih panjenengan wonten sing nggadahi toko ya boten sing sampai boneka niki Pak. Mudah-mudahan boten nggih Pak. Karena ya itu termasuk gharar yang sifatnya kafir banyak sehingga tidak diperbolehkan dalam Islam. Nggih. Walaupun menguntungkan Pak. Untung jenengan dolanan sajian sampai boneka itu untung, banyak untungnya. Tapi keuntungan itu didapatkan dengan cara yang tidak halal, maka hukumnya haram. Haram, ya hartanya menjadi haram, tidak boleh. Itu namanya gharar kafir. Yang kedua, gharar yasir. Tadi yang pertama gharar kafir, yang kedua gharar yasir. Gharar yasir itu gharar sing ringan. Gharar ringan. Gharar ringan itu maksudnya gharar ringan itu tidak jelas memang, tapi sifatnya ringan dan itu diperbolehkan. Contohnya apa? Kalau tangan dari panjenengan Pak, misalnya panjenengan tumbas beli rumah, beli rumah. Ketika panjenengan membeli rumah atau bangunan yang sudah jadi, kira-kira panjenengan pirsani pondasi ini apa mboten?
Boten bersani itu. Nah, itu ada horornya, Pak. Itu horor. Tapi horornya sifatnya yasir, ringan. Karena apa? Memang tidak bisa lepas dari itu. Coba nek panjenengan misalnya harus memeriksa pondasinya, padahal pondasi kan di bawah ya. Mosok dadak dikeduk malah. Kan malah repot, Pak. Maka tidak perlu dikeduk lagi terus dicek jajal temenan apa orangnya misalnya gitu ya. Enggak perlu. Itu horor ada, tapi yasir sifatnya, ringan. Maka boleh yang seperti itu enggak apa-apa. Jenengan tumbas rumah di sebuah komplek perumahan, jenengan enggak harus ngecek pondasinya, enggak harus ngecek, Pak. Nah, sing penting dari ngambung pun bayar, ngoten nggih. Bayar dari ngambung. Boten ngantos ngecek pondasinya enggak apa-apa. Enggak masalah gitu. Ya. Walaupun ada horornya tapi ringan. Itu enggak masalah. Oke. Itu contoh horor yasir. Nah, yang ketiga, horor mutawassit. Apa? Horor mutawassit. Horor mutawassit itu tengahan, Pak. Antara yasir dan kafir. Horor mutawassit. Namanya horor mutawassit. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya kita belajar tentang apa jual beli yang mengandung horor itu supaya tadi kita paham jual beli mana yang memang tidak diperbolehkan dan itu diharamkan, bahkan diharamkan di dalam Islam. Apalagi sekarang zaman di mana jual beli online sudah sangat marak sekali. Oke. Kalau jual beli online yang nggak jelas itu bisa masuk horor, Pak. Kalau memang nggak jelas itu bisa masuk horor. Contohnya horor gimana? Jual beli online, terutama anak-anak muda yang senang jual beli online, ya kan? Pak beli nopo barang sepatu misalnya, oke, sepatu. Beli sepatu yang mereknya ini, ukurannya ini, lalu kemudian warnanya ini. Ternyata warna yang diminta nggak ada. Terus kemudian karena saking senangnya dengan merek itu, akhirnya nopo sudah nggak apa-apa dikirim yang ada saja, yang ada saja. Yang penting ukurannya 42, mereknya apa, yang penting warnanya, yang penting itu warnanya terserah. Nah, kalau jual beli seperti itu termasuk horor itu, Pak. Jadi jual beli terserah itu horor. Mulane nek panjenengan sadean utawi jenengan tumbas ampun terserah. Nah, termasuk ibu-ibu, Pak. Ditanya sama suaminya, Bu mau beli apa, terserah. Ibu-ibu biasanya kan gitu ya, Bu. Bu mau beli makan, ya makan apa terserah. Ya, diberikan terserah saja. Nah, diberikan terserah. Itu horor, Bu, gitu, Bu. Kalau ini Pak, umpamanya kita numpang jahit. Numpang jahit. Ya, kan karena ada yang problem. Terus berapa Mas terserah gimana? Oh, jadi yang apa namanya? Ongkosnya terserah. Ya, inilah. Jadi, tapi itu diakadkan di awal apa sudah jadi? Ketika sudah jadi. Ya, ongkos terserah itu, ya bahasa terserah ya Pak. Ongkosnya terserah, silahkan seikhlasnya orang. Itu sebenarnya tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Jadi panjenengan atau si tukang jahit itu atau siapapun yang membuat jasa itu, dia harus punya nominal. Misalnya ngoten. Saya biasanya memberikan jasa 50.000. Tapi tetapi nih nek panjenengan nggadahi arto 50.000 nggih bayar, silahkan bayar 50.000. Kalau tidak, maka panjenengan boleh kurang dari 50.000. Itu nggak
Tapi sejak awal sudah disampaikan berapa harga jasanya. Jadi nggak boleh membayar misalnya dengan jasa terserah, itu nggak boleh sebenarnya. Terserah. Kenapa? Satu, bagi orang yang membayar bingung Pak. Mau bayar 50.000 kok yang berkopean, gitu kan? Atau malah bahkan terlalu sedikit kan gitu. Jadi kita nggak tahu berapa patokan nominalnya. Kita boleh menyebut harga, boleh menyebut harga, boleh, bahkan harus Pak. Menyebut nominal jasa itu harus. Perkara nanti yang mau bayar itu membayar dengan yang sesuai atau lebih banyak atau lebih sedikit, itu urusannya nanti Pak. Tapi yang jelas si yang punya jasa itu memberikan nominalnya. Pak, ini jasa jahit sekian 50.000, tapi boleh dinego. Jenengan bayar 50.000 boleh, bayar kurang juga boleh, lebih sangat boleh. Misalnya gitu Pak. Jadi kalau bahasa terserah itu tidak boleh, jasa itu tidak boleh terserah, karena sulit untuk menentukan. Jadi akadnya nggak jelas berapa nominalnya. Sementara itu adalah jasa jual beli jasa. Maka si pemilik jasa harus bisa menyampaikan berapa nominalnya. Si pemilik jasa harus bisa menyampaikan. Nah, terus gimana kalau misalnya kita sudah disampaikan begitu, terserah? Maka sampaikan saja Pak. Panjenengan silahkan menyebut harga. Oh ya, saya 50.000. Oke, saya 50.000 bayar. Jadi sekali lagi tidak boleh menyebutkan harga itu dengan terserah, itu tidak boleh. Itu horor Pak. Karena nggak jelas harganya berapa. Sementara itu adalah jual beli. Jual beli apa? Jual beli antara kita dengan jasa. Kita kan membeli jasanya beliau. Nah, jual beli itu nggak boleh terserah harganya. Gitu. Jadi sekali lagi, barangkali panjenengan siapapun yang ada di sini atau yang di luar sana mendengar, panjenengan jual beli jasa, maka tidak boleh menghargai dengan harga terserah. Sebutkan saja nominalnya. Tapi nanti panjenengan sampaikan kepada kepada customer yang jenengan itu, Pak, saya untuk jasa nominal sekian 50.000. Tapi kalau panjenengan bayar kurang dari 50.000, monggo. Kalau jenengan bayar 50.000, monggo. Kalau lebih silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Senang. Gitu Pak. Ngoten nggih? Maka sekali lagi tidak boleh harga terserah, itu nggak boleh. Itu horor dan termasuk horor kafir. Ya. Maka termasuk jual beli yang tidak diperbolehkan dan itu mengandung horor adalah toko-toko yang tidak mencantumkan harga. Nah, toko-toko yang tidak mencantumkan harga. Jal, panjenengan nate dahar teng warung napa mboten? Nate mboten? Sering ya Pak. Teng warung wonten hargane napa mboten? Wonten Bu? Wonten kan? Biasanya warung yang ada harganya itu nek di Jogja itu namanya burjo, warmindo. Itu burjoan gitu kan, warmindo. Itu wonten hargane Intel Indomie telur harganya berapa ribu gitu Pak. Tapi di masyarakat kita kadang warung itu tidak ada harganya. Jual belinya nggak ada harganya. Nah, itu termasuk horor sebenarnya Pak. Karena orang jadi tidak tahu harganya berapa. Kira-kira. Nah kan akhirnya kira-kira. Lah pun bahasan pun mendhet jebule regane kaken kelarangan misalnya kan badhe ngenyang Wis dipangan. pun didahari kan. Itulah sepele Pak. Tapi itu menjadi tidak benar. Ya kalau misalnya nopo warung makan nggih Pak, oke lah, tasih mending. Sekarang banyak warung-warung sing nopo
warung ini kok, warung warung jajanan, kemudian warung sabun dan lain sebagainya, di situ nggak ada harganya. Jadi bingung, wah ini harganya sekian, mau beli deterjen misalnya, kok nggak ada tag harganya gitu, kan susah, jadi bingung. Itu horor Pak, karena nggak jelas harganya berapa. Maka kalau panjenengan punya warung, panjenengan punya toko jual itu tag harganya dipasang supaya orang tahu bahwa oh harga sampo di tempatnya panjenengan, warungnya jenengan sekian harganya. Orang mau beli silahkan, orang tidak jadi beli yang monggo, kan gitu Pak. Nah, kadang ada orang yang tidak mau memasang itu untuk menjebak. Paling wahai kayaknya tak murah, jebule pas sudah dikumpulkan bayar harganya lebih mahal. Ada yang seperti itu Pak. Maka termasuk harga, kalau pengen jual belinya tidak horor, harga apapun itu, baik itu jual beli barang maupun jasa, maka harga sudah dipatok dari awal. Ngoten nggih Pak? Harga sudah dipatok dari awal. Maka sekali lagi tidak boleh ada harga terserah, itu tidak boleh. Tidak boleh harga terserah. Karena yang terserah itu biasanya bingungi Pak. Monggo kerso. Bingungi Pak. Itu kan. Semuanya lain. Umpamanya ada orang hajatan nyewa teratak ya. Hajatan nyewa teratak. Terserah. Yang punya teratak, nanti bayarnya silakan terserah. Bayar murah, wah. Nah sekarang kalau misalnya normalnya 4.500.000 untuk sekian hari misalnya, terus dibayar 1 juta, ikhlas nggak kira-kira yang punya teratak Pak? Ya termasuk terserah Pak kan? Kalau terserah berarti dibayar seberapa pun terima kan? Terserah. Termasuk dibayar dengan terima kasih saja harusnya kan sudah. Tapi bahasa terserah itu sebenarnya yang dimaksud bukan bahasa harga Pak, namun bahasa rikuh gitu loh, ini kan? Karena pada akhirnya ketika misalnya dibayar 1 juta, ya mungkin diterima, tapi kalian bersulo Pak, gimana? Maka sekali lagi tidak boleh ada dalam masalah harga. Makanya gini, kenapa jual beli itu harus jelas, nggak boleh ada horor? Karena tadi berkaitan dengan jasa dan barang yang diberikan, dan biasanya kalau nanti harganya tidak sesuai, biasanya ada berundelan itu kan Pak, karena jual beli Pak. Sehingga kemudian kalau teratak jual belinya jasa, ya kan, jasa masang teratak dan lain sebagainya, maka harga harus dipatok dari awal saja. Balik lagi, perkara nanti bisanya bayar berapa urusan belakangan, yang penting harga sudah dipatok di awal. Kalau harganya terserah, itu sekali lagi akan memunculkan masalah di kemudian hari biasanya. Ketika nanti sudah selesai, ya kan, kubut, biasanya kan ya teratak kan juga perhitungan, menghitung-hitung. Teratak kan ya nek orang punya hajatan, biasanya kan ya hadi nopo mboten Pak? Hadi mboten Bu, disumbang sih. Biasanya kan disumbang ya hadi gitu kan. Siap punya teratak mikir, ya paling tidak punya uang lah untuk bayar teratak. Tapi ternyata hanya bayar 1 juta, sementara normalnya 4.500.000. Ada selisih 3.500.000 dersulong kan? Dersulong. Maka jual beli ketika harganya tidak sama itu mengandung horor. Kenapa? Tadi mesti ada yang dirugikan. Makanya jual beli nggak boleh ada horor. Kalau hibah, sedekah itu boleh ada horor, nggak apa-apa. Hibah itu apa? Pemberian ya. Sedekah boleh ada horor, boleh Pak. Contohnya pun, kalau tanglet kalian jenengan naik kondangan, artone diamplopi nopo boten? Diamplopi. Itu horor Pak. Itu horor. Itu horor. Karena nggak jelas.
Nah kalau pengen jelas, panjenengan ketika kondangan sampaikan saya hibahkan, saya sedekahkan uang 100.000 kepada panjenengan, itu jelas. Tapi isi ngomong betul yo nek ngawe 100.000 misalnya 25.000, 30.000 repot ya. Nggih betul. Itu horor ketika panjenengan kondangan kok ngaplopi dengan amplop uangnya dimasukkan ke amplop, itu horor. Tapi itu horor yang diperbolehkan, bahkan haruslah. Horor dalam sedekah, horor dalam hibah itu boleh, bahkan harus. Tapi kalau horor dalam jual beli itu tidak boleh. Kenapa? Kalau jual beli ada jasa yang diberikan, ada barang yang diberikan. Tapi kalau sedekah kan jenengan bantu, nggih mboten? Jenengan kan nyumbang. Napa wonten terus kemudian orang yang panjenengan sumbang pun atau apa biasanya kan dijenengi nggih Pak, amplopnya nggih. Tong iki dibuka nyumbang olah kain nyumbang 50.000 tok. Wonten kan enten-enten harus iku. Wonten kan nggih? Wonten. Wah kae wong sugih ngene nyumbange kok 50.000 tok jen medhit napa harus iku? Pun disumbang alhamdulillah kita. Apalagi kita dicatat barang kadang-kadang itu ada beberapa daerah itu dicatat kan, kemudian terus ming-ming dicatati si A nyumbang sekian, si A nyumbang sekian. Nah, saya pernah punya pengalaman satu waktu kondangan di satu daerah, yang lainnya kondangannya 50.000, dilalah istri saya kondangannya 100.000. Isine malunya itu bukan pas kondangannya, tapi pas sudah mau pulang, pas rame itu kemudian orang yang biasa ngasih oleh-oleh niku terus matur niki sing 50.000 niku sing 100.000 kondangan enggih Pak, oleh-oleh benten Pak. Sing 50.000 niku mine gansal, sing 100.000 ini sedoso Pak. Boten masalah uli-ulihe Pak. Tapi maksudnya kan dadak tengah jeneng tiyang kathah iki sing 50.000 sing 100.000 lah Pak. Terus ya itulah. Maka tadi Pak, kalau jual beli itu nggak boleh ada horor. Baik itu jual beli jasa maupun jual beli barang tidak boleh ada horor. Tapi kalau hibah, sedekah boleh ada horor, bahkan harus. Jenengan kalau mau sedekah kira-kira terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Sembunyi-sembunyi bagus. Kenapa? Untuk meningkatkan keikhlasan kita. Toh orang yang kita sedekahi insya Allah nggak dersuloh. Tapi kalau jual beli kok kemudian ada horor harganya, maka ada potensi untuk tidak ikhlas dan tidak ridho. Maka itu bahaya, Pak. Maka saya sampaikan sekali lagi, jasa teratak, jasa jahit atau jasa apapun, panjenengan silahkan berhak menentukan harga. Tapi kalau panjenengan mau memberikan keleluasan ke customer panjenengan bisa memberikan, menyampaikan harganya sekian, tapi nek kirang nggih saged, nek pas nggih angsal, nek luwih nggih lawih sae. Matur nuwun. Niku Pak. Jadi harus jelas Pak, harga itu enggak boleh terserah sekali dalam hal apapun. Ngoten nggih Bapak Ibu sekalian nggih. Nggih Pak. Jadi ada di rumah makan harga mulai 8.000-an. Nah itu bagaimana Pak? Harga mulai 8.000-an itu yang seperti apa itu kan tidak tahu. Nah, yang lebih besar yang seperti apa kan tidak tahu. Yang seperti itu bagaimana Pak? Itu ada horornya tapi itu ya ringan. Kenapa? Karena sudah dikasih tahu minimal harganya 8.000. Tapi apa menunya? Nah, cuman kan menu mana yang 8.000 dan menu mana yang di atas 8.000 kan Pak. Nah, itu horornya di situ Pak. Oke. Jadi kalau menurut saya dan menurut para guru-guru kami,
kalau memberikan harga itu yang jelas. Yang jelas. Tidak, jangan sampai membuat misalnya yang tadi harga mulai 8 ribuan tok, harganya niku tok. Nah, lebih bagus misalnya ngoten. Harga 8.000 barangnya apa saja. Harga 10.000 menunya apa saja. Misalnya menu ayam 10.000, menu telur 8.000, telur sayur 8.000, ayam sayur 10.000, terus bebek, ayam sayur misalnya terus itu berapa? Nah, itu lebih bagus seperti itu. Tapi kalau dikasih harga mulai dari 8 ribuan itu tidak jelas. Mana yang 8.000 dan mana yang lebih dari 8.000. Nah, itu mengandung horor. Kalau beli durian itu baru pakai kan sangat spekulasi. Pripun Pak, tumbas duriannya pripun itu? Sistemnya gimana itu? Cara itu kan spekulasi, itu terlalu horor. Beli durian di jalan. Biasanya gini. Kalau beli durian biasanya ya Pak, beberapa yang pernah saya temui, ya saya datang ke pedagangnya langsung, ke petani langsung. Biasanya ngoten, kalau mau beli durian dibuka dulu, terus dicek, cicipi. Biasanya gitu. Biasanya dibuka, dicek, terus dicicipi. Oke, beli, silakan. Tapi, nek misalnya kok kemudian beli durian, Pak, cicipirin angsal mboten, ngapunten mboten angsal. Pokoke kudu dituku. Dan nek ora enak dibalekaken angsal mboten angsal. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Yang seperti itu biasanya nih Pak, pedagang-pedagang yang seperti itu biasanya mereka seperti itu untuk menutupi kejelekan buahnya. Kami pernah beli, Pak, ini berapa harganya? 50.000 per kilo, jeruk 50.000 per kilo. Saya kira manis Pak. Oh ini manis banget, jaminan. Pas mau dicoba, astagfirullahaladzim. Kecut burut, Pak. Dan itu pernah saya mengalami sendiri beli seperti itu di toko buah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kalau panjenengan mau beli sesuatu termasuk misalnya durian, boleh nggak mencoba? Boleh. Minta coba, Pak, saya mau coba duriannya. Oke, boleh. Silakan. Kalau panjenengan suka beli, tidak suka tidak jadi, boleh. Itu jual belinya boleh seperti itu. Tapi kalau yang modelnya seperti tadi itu Pak, tidak boleh nyoba. Pokoknya lihat kulitnya, langsung beli silahkan, nggak boleh nyoba. Itu nggak boleh seperti itu. Itu, jadi nggak boleh yang seperti itu. Karena itu memang spekulasi jadinya kan. Nah kalau misalnya ternyata nanti sampai rumah, wah tidak sesuai, yang dirugikan siapa? Pembeli kan. Nah maka prinsipnya Bapak Ibu sekalian, jual beli barang itu harus jelas. Ngerti nggih? Jual beli barang itu barangnya harus jelas, matang beneran apa enggak? Oh durian misalnya panjenengan lihat matang beneran apa enggak? Oke matang. Tapi cek dulu, oke rasanya manis, seneng, cocok enggak? Cocok, bayar. Makanya untuk pedagang-pedagang durian itu ya memang harus menyiapkan sampel-sampel durian, atau ya kalau memang mau durian yang mau dibeli dicoba dulu. Boleh. Biasanya kalau yang pedagang-pedagang yang memang besar dan memang jujur benar-benar manis, biasanya sedia mawon kalau seperti itu. Karena dia yakin bahwa duriannya insya Allah sesuai dengan yang diharapkan kan gitu. Ya kalau meleset sedikit lah matang kan. Nah, karena dia bisa menjamin paling tidak duriannya matang, betul matang, layak memang untuk dikonsumsi, rasanya ya insya Allah sesuai, sehingga dia berani gitu Pak. Tapi kalau sekali lagi, kalau tadi tidak boleh membeli, mencoba sebelum membeli, maka itu termasuk horor dan tidak boleh. Mata Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah bahas lagi perdalam tentang jual beli horor. Ada 3 nih Pak. Jual beli yang mengandung horor. 1 horor
kafir, horor yang banyak, ya, horor yang banyak dan itu haram hukumnya, tidak boleh kita melakukan jual beli yang seperti itu. Contohnya apa? Satu, jual beli buah yang belum matang. Yang kedua, jual beli ikan dalam kolam, itu juga tidak boleh. Yang ketiga apa? Jual beli tanaman yang masih di dalam tanah. Terus yang keempat, jual beli apa? Capit boneka, ya kan? Capit boneka itu juga tidak boleh. Yang kelima, contoh tadi apa? Jual beli yang harganya nggak jelas, harga terserah. Baik itu jual beli barang maupun jasa yang sifatnya terserah, itu horor, tidak boleh. Karena saya yakin meskipun si penjual jasa itu mengatakan terserah, tapi kalau dibayar dengan bayar yang tidak sesuai, tetap bersulo, insya Allah. Grundel. Paling orang yang berteman gitu ya. Tapi bilangnya terserah kan gitu ya. Maka tidak boleh, mungkin harganya nggak jelas, itu nggak boleh, harus jelas. Maka jangan isin-isin Pak Bu, nek panjenengan jual beli barang atau jasa, jangan malu-malu untuk menyebut harga. Ya, jangan malu-malu untuk menyebut harga. Perkara nanti ternyata harganya sesuai atau tidak sesuai, nah itu lain cerita. Itu kan. Yang kedua tadi apa? Horor yasir, yang sifatnya ringan saja. Horor yasir sifatnya ringan, contoh jual beli bangunan atau rumah yang sudah jadi, betul kan? Kita nggak perlu lihat fondasinya, itu yasir, ringan, karena memang tidak bisa dilepaskan. Dan yang ketiga adalah horor mutawasit, yang sifatnya tengahan antara yasir dan kasir. Horor mutawasit dan horor yasir boleh, tapi kalau horor kasir hukumnya haram di dalam Islam, dan itu disepakati oleh para ulama. Kalau Bapak Ibu sekalian, yuk terutama panjenengan misalnya yang punya dagangan gitu ya, yuk pastikan jualannya itu jelas barangnya, jelas harganya. Ngerti ya Pak? Panjenengan mau jual sampo harga 50.000 nggak apa-apa. Perkara nanti ada yang mau beli atau tidak, urusannya orang yang beli. Tapi panjenengan harus jelas melabeli harganya itu. Kalau tidak jelas, maka itu namanya horor kafir, nggak boleh. Menipu itu namanya, namanya menipu. Maka mudah-mudahan kita jangan menipu dan jangan ditipu. Sehingga apa? Harta yang kita dapatkan dari jual beli, insya Allah harta yang halal menghantarkan kepada keberkahan kita, dan keberkahan itu menghantarkan kepada kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, insya Allah. Maka mudah-mudahan Allah selalu hantarkan kita dalam takwa, sebagaimana semangat puasa menjadikan orang sebagai orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu dua cirinya: menjalankan perintah Allah, tapi tidak hanya menjalankan perintah Allah saja, Pak. Ini yang sering lupa, meninggalkan larangan Allah. Perintah Allahnya dijalankan bagus, sholat 5 waktu bagus, haji umroh bagus, zakat tunaikan puasanya bagus. Tapi ingat yang kedua Pak, larangannya juga harus ditinggalkan. Karena ketika kita menjalankan perintah Allah, tapi larangan Allah tidak kita tinggalkan, maka tidak akan pernah kita menjadi orang yang bertakwa secara sempurna. Maka puasa kita hanya akan sia-sia saja. Hanya akan sia-sia, tidak akan menghantarkan kita kepada orang yang bertakwa, Pak. Kalau kita puasa oke, sholat oke, tapi larangan Allah ini, larangan bukan hanya larangan yang sifatnya langsung, larangan yang tidak langsung, sifatnya muamalah harian kita, jual beli yang mengandung haram, riba yang Allah haramkan, masih kita jalankan, maka yakinlah kita tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa secara sempurna. Yakin Pak. Maka hati-hati betul dengan transaksi muamalah kita. Kalau masih mengandung keharaman, yuk kita taubati bareng-bareng. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Harta haram, harta yang mengandung riba, yang kita dapatkan dari riba tidak bisa dibersihkan
dibersihkan dengan zakat. Zakat fitrah, zakat mal tidak bisa membersihkan harta riba dan harta haram dari transaksi jual beli, nggak bisa. Nggak bisa harta kita jual beli yang mengandung gharar setiap hari kita nikmati, barangkali menguntungkan, harta riba yang kita dapatkan tidak bisa dibersihkan dari zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, tidak bisa membersihkan itu, Pak. Maka cara membersihkannya adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat sebagai pengingat untuk kita semua, sekali lagi bahwa ada harta-harta haram yang barangkali perlu kita perhatikan, sehingga kemudian apa? Dengan kita memperhatikan hal-hal yang halal dan haram tadi, mudah-mudahan kehidupan kita menjadi lebih baik lagi, kita terhindar dari yang haram, dihidupkan dengan yang halal, dan insya Allah menjadi kebaikan di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah, Ramadan kita berlanjut setelahnya, ngaji tetap jalan. Kenapa ngaji harus tetap jalan? Karena perbuatan dosa kita terus berjalan, Pak. Dosa kita kan nggak libur ya, Pak. Setiap hari kayaknya berbuat dosa terus kan ya. Maka ngaji jangan sampai libur nih, Pak. Dosanya nggak libur, Pak. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Nasrul minallah wa fathun wa basyirul mu'minin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian pagi ini berkenan bagi kita Bapak Ibu yang berusaha berikhtiar dalam bidang perdagangan maupun jasa maupun kehidupan kita memperbaiki atau meningkatkan di bulan Syawal ini akan lebih baik. Itu marilah karena waktu sudah siang, tidak ada